Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Seorang kelompok petualang urban legend yang biasa menjelajahi tempat-tempat angker memutuskan untuk melakukan uji nyali di sebuah kuburan tua yang berada di tengah hutan sawit. Mereka baru mendapat informasi dari seorang warga bahwa tempat itu sering dihantui oleh sosok putih yang tak diketahui asal-usulnya. Setibanya di lokasi, hawa dingin langsung menyelimuti mereka. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah bercampur wangi bunga yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dengan peralatan yang sudah mereka siapkan, mereka mendirikan tenda dan mulai memasang CCTV untuk merekam kejadian aneh yang mungkin terjadi. Saat mereka tengah makan mie instan sebagai pengganjal perut, tiba-tiba terdengar suara batuk dari kejauhan. Mereka saling pandang, memastikan apakah ada di antara mereka yang mengeluarkan suara itu. Namun, semua terdiam. "Kamera kita tadi jatuh sendiri, kan?" bisik salah satu dari mereka. "Ya, dan sekarang suara batuk," jawab yang lain dengan ragu. Mereka mencoba mengabaikannya dan meneruskan makan. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara lolongan anjing yang menggema di udara. Ada anjing di dekat sini. Sepertinya tidak ada rumah penduduk di sekitar sini. Suasana semakin mencekam. Mereka mencoba tetap tenang dengan membuat lelucon dan pantun, tapi semua terasa hambar. Tidak ada yang bisa mengusir rasa gelisah yang menyelimuti mereka. Hanya suara serangga malam yang terus berdenging di telinga. Jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Mereka mencoba rileks dengan menyeruput kopi. Namun, suasana semakin berat, seolah ada banyak mata yang mengawasi mereka dari balik gelapnya malam. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar jelas di antara mereka. "Pulanglah, pulanglah." Mereka membeku. Salah satu dari mereka mencoba mengarahkan senter ke sumber suara, tapi yang terlihat hanya pepohonan dan batu nisan tua. Aroma bunga melati semakin menusuk, membuat dada terasa sesak. Mereka bergegas masuk ke dalam tenda, mencoba mengabaikan suara-suara itu. CCTV tetap menyala, mengawasi area sekitar. Namun, saat mereka hendak mematikan lampu untuk beristirahat, terdengar suara langkah kaki di luar tenda. Perlahan, suara itu mendekat, semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu tenda. Tidak ada yang berani bergerak. Suasana hening, hanya terdengar napas tertahan dan detak jantung yang berpacu cepat. Lalu, tanpa peringatan, sesuatu dari luar menggaruk-garuk kain tenda. "Shrek! Shrek!" Mereka menahan napas. Tak satu pun yang berani berbicara. Namun, tiba-tiba suara anjing melolong kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah ada sesuatu yang sedang mendekati mereka. Dengan cepat, salah satu dari mereka mengintip keluar melalui celah kecil tenda. Matanya membelalak ketakutan. Di luar, berdiri sosok perempuan dengan pakaian putih panjang. Rambutnya tergerai menutupi wajahnya. Namun, yang paling mengerikan, dia tidak menyentuh tanah. Mereka berhamburan keluar dari tenda, berlari tanpa menoleh ke belakang. Tak peduli dengan peralatan yang tertinggal, mereka hanya ingin keluar dari tempat itu secepat mungkin. Di antara nafas yang terengah-engah, mereka masih mendengar bisikan samar yang terus mengikutinya. "Pulanglah, pulanglah." Dan malam itu menjadi malam terakhir mereka melakukan uji nyali di tempat-tempat angker. Karena mereka tahu, ada hal-hal yang seharusnya tidak diganggu. Mereka terus berlari, menembus gelapnya hutan sawit tanpa peduli dengan ranting-ranting yang mencakar kulit mereka. Napas mereka memburu, keringat dingin mengalir deras, dan jantung mereka berdetak tak beraturan. Namun, bisikan itu belum berhenti. "Pulanglah, pulanglah." Salah satu dari mereka, Rian, memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Seketika, wajahnya pucat pasi. Sosok itu masih di sana, melayang tanpa menyentuh tanah, mengikuti mereka dengan gerakan yang tidak wajar, seperti meluncur di atas permukaan tanah. Matanya yang tersibak dari balik rambut panjang menyorotkan kegelapan yang dalam, seolah mampu menelan siapapun yang berani menatapnya. "Aku nggak mau mati di sini," teriak Gilang,
yang paling panik di antara mereka. Namun, sesuatu membuat langkah mereka terhenti. Di depan mereka, jalan setapak yang seharusnya membawa mereka keluar dari hutan kini berubah menjadi deretan makam tua yang seolah muncul begitu saja. Batu-batu nisan berlumut menyembul dari tanah, dan di antaranya muncul kabut tipis yang menari-nari di bawah sinar bulan samar. Ini nggak mungkin. Jalannya berubah. Desis Dinda, suaranya bergetar. Tak ada waktu untuk berpikir. Dari balik pepohonan, samar-samar terdengar suara seseorang menangis lirih. Tangisan yang penuh kesedihan, bercampur dengan isakan pilu. Mereka berpandangan, bingung antara melanjutkan pelarian atau mencari sumber suara. Lalu, tiba-tiba suara tangisan itu berubah menjadi tawa. Tawa panjang yang menggelegar, terdengar dari segala arah, menggetarkan tubuh mereka hingga ke tulang. Astagfirullah, astagfirullah. Fajar, yang paling religius di antara mereka, segera menggenggam tasbih yang selalu dibawanya. Dengan suara gemetar, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci. Perlahan, suara tawa itu mereda. Kabut tipis yang menyelimuti area mulai menghilang, dan di depan mereka, jalan setapak yang seharusnya membawa mereka keluar kini kembali terlihat. Tanpa pikir panjang, mereka berlari sekuat tenaga, berusaha keluar dari hutan terkutuk itu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, mereka akhirnya mencapai jalan utama. Cahaya lampu jalan menyambut mereka, memberikan sedikit rasa aman setelah kengerian yang mereka alami. Mereka saling berpandangan, napas masih tersengal-sengal. Tak ada yang berbicara selama beberapa saat, hingga akhirnya Dinda memecah kesunyian. Kita nggak akan pernah ke tempat itu lagi, kan? Semua mengangguk tanpa ragu. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, Rian memeriksa rekaman CCTV yang masih terhubung ke ponselnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka file terakhir yang berhasil direkam. Di layar, tampak mereka semua sedang duduk di sekitar api unggun, makan mie instan dan bercanda. Semuanya terlihat normal, hingga rekaman mencapai menit terakhir. Tiba-tiba, gambar menjadi bergetar. Suara lolongan anjing terdengar lebih jelas, dan di belakang mereka, samar-samar muncul sosok putih berdiri di antara nisan, yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Sosok itu sudah ada di sana sejak awal. Mereka hanya tidak menyadarinya. Rian buru-buru menutup ponsel dan tanpa berkata apa-apa, ia melangkah menjauh, diikuti yang lain. Malam itu, mereka berjanji pada diri sendiri, tidak akan pernah lagi mencari-cari sesuatu yang tidak seharusnya mereka ganggu. Malam itu seharusnya berakhir saat mereka berhasil keluar dari hutan. Seharusnya, namun, teror itu belum selesai. Setelah kejadian di kuburan tua, mereka semua sepakat untuk tidak pernah membicarakan pengalaman mengerikan itu lagi. Rian menghapus rekaman dari ponselnya, berharap semua bisa dilupakan. Tapi, seminggu setelah kejadian, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada mereka. Hari pertama, suara bisikan. Gilang yang pertama mengalaminya. Saat tengah malam, ketika ia sudah tertidur di kamarnya, ia terbangun oleh suara yang terdengar begitu dekat di telinganya. Pulanglah, pulanglah. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada siapa-siapa di kamar. Lampu kamar menyala terang, dan jendela tertutup rapat. Namun, suara itu tidak berhenti. Pulanglah. Gilang melompat dari tempat tidurnya, berlari keluar kamar dan membangunkan ibunya. Bu, ada yang bisik-bisik di kamarku. Teriaknya panik. Ibunya yang baru saja terlelap mengerutkan kening. Mimpi buruk. Lang, udah, tidur lagi. Besok kamu harus sekolah. Gilang menggeleng cepat. Enggak, Bu, ini nyata. Sumpah, tadi ada suara bisikan. Ibunya menghela napas lelah. Doa dulu sebelum tidur. Biar tenang, katanya sebelum kembali ke kamar. Gilang tak bisa tidur semalaman. Bisikan itu terus terdengar, meskipun ia sudah menutup telinganya dengan bantal. Hari kedua, bayangan di cermin. Dinda mengalami kejadian anehnya sendiri.
Ketika sedang menyisir rambut di depan cermin kamar, ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada yang mengawasinya dari balik pantulan kaca. Awalnya, ia mengira itu hanya perasaannya saja. Namun, ketika ia mengedipkan mata, sosoknya di cermin tidak ikut mengedip. Dinda membeku. Perlahan, ia melihat sesuatu di belakang pantulan dirinya, sesuatu yang tidak ada di kamarnya. Seorang wanita berbaju putih dengan rambut panjang, berdiri di sudut ruangan, kepalanya sedikit miring. Dinda menoleh dengan cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali melihat cermin, sosok itu lebih dekat. Dinda berteriak histeris, melempar sisirnya, dan langsung berlari keluar kamar. Ia menangis ketakutan, tubuhnya gemetar. Setelah kejadian itu, ia bersikeras tidur di kamar orang tuanya. Hari ketiga, aroma melati. Fajar mengalami teror yang lebih halus, tapi tidak kalah menakutkan. Saat ia berjalan pulang sendirian setelah sholat Isya di masjid dekat rumahnya, tiba-tiba angin berhembus kencang, membawa aroma melati yang begitu menyengat. Fajar menghentikan langkahnya. Ia ingat jelas, itulah aroma yang mereka cium di kuburan tua malam itu. Lehernya terasa kaku. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia kembali menatap ke depan, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di seberang jalan, di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, berdiri sosok yang ia kenali. Wanita itu, dengan pakaian putih panjang dan rambut menjuntai menutupi wajahnya. Ia tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri, menatap Fajar dengan tatapan yang tidak terlihat. Tanpa pikir panjang, Fajar langsung berlari pulang, tidak berani menoleh ke belakang lagi. Hari keempat, jejak di rumah. Rian yang paling keras kepala di antara mereka. Ia terus berkata bahwa semuanya hanya kebetulan, bahwa mereka hanya ketakutan sendiri. Tapi malam itu, saat ia hendak tidur, ia melihat sesuatu di lantai kamarnya. Jejak kaki basah, seperti seseorang yang berjalan dengan kaki penuh lumpur. Jejak itu dimulai dari jendela dan berhenti tepat di samping tempat tidurnya. Rian merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia segera mengambil ponsel, menyalakan senter, dan melihat ke sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia menyorotkan senter ke cermin di sudut kamar, wanita itu ada di sana, berdiri tepat di belakangnya. Rian menjerit dan langsung melompat dari tempat tidur, berlari keluar kamar tanpa menoleh. Hari kelima, kembali ke kuburan. Mereka semua akhirnya berkumpul kembali, masing-masing menceritakan pengalaman menyeramkan yang mereka alami. Kita harus melakukan sesuatu. Ini nggak bisa dibiarkan, kata Dinda, suaranya gemetar. Fajar mengangguk. Mungkin kita harus kembali ke sana, meminta maaf. Gilang menatapnya tak percaya. Gila, kita mau balik ke tempat itu lagi. Rian, meskipun masih gemetar, akhirnya mengangguk. Kalau kita nggak mau dihantui selamanya, kita harus menyelesaikan ini. Mereka semua akhirnya setuju. Dengan membawa air doa dari ustaz setempat, mereka kembali ke kuburan tua di tengah hutan sawit. Malam itu, mereka berdiri di depan gerbang kuburan, menatap ke dalam dengan perasaan was-was. Suasana sunyi, terlalu sunyi. Mereka melangkah masuk, hati mereka berdebar kencang. Aroma melati kembali tercium, menusuk hidung mereka. Dan kemudian, dari kegelapan, sosok wanita itu muncul kembali. Namun kali ini, wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat, matanya kosong, bibirnya membiru. Ia menatap mereka dengan ekspresi sedih. Mereka semua menahan napas. Lalu, dengan suara lirih, sosok itu berbisik, "Kembalikan yang kalian ambil." Mereka saling pandang. Apa maksudnya? Tiba-tiba, Rian teringat sesuatu. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah batu kecil yang ia ambil secara iseng dari kuburan malam itu. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan batu itu kembali ke tanah. Sesaat, angin bertiup kencang. Sosok wanita itu memejamkan mata,
lalu perlahan menghilang. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, suasana terasa tenang. Mereka semua saling berpandangan, menyadari satu hal. Mereka baru saja mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu. Dan akhirnya, mereka mengembalikannya.